Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Pengelolaan Penyakit akan mempresentasikan mengenai epidemiologi. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arel Alfaisa, NIM 077, Muhammad Irsyad, NIM 080, Fahrizal Irawan, NIM 085, Salsabila Alam, NIM 089, Sukma Ruci Atmojo, NIM 099, Fadila Arkana, NIM 10, Mdafa Herda, NIM 104, dan saya sendiri Maharani Nurul, NIM 107. Selanjutnya ada pengertian dari epidemiologi. Epidemiologi ini adalah ekologi penyakit dan aplikasi praktisnya dalam pengelolaan penyakit. Hal ini berkaitan dengan aspek kuantitatif penyakit pada tingkat individu, populasi, dan ekosistem. Definisi lainnya dari epidemiologi itu adalah intensitas serangan penyakit tanaman pada populasi tanaman pada waktu dan ruang tertentu. Epidemiologi membahas bagaimana kedua populasi berinteraksi antara inang dengan patogen satu sama lain, sehingga timbul penyakit yang menyebabkan hilangnya pendapatan. Epidemiologi juga membahas pengaruh manusia pada penyakit tanaman dan kadang-kadang pengaruh penyakit tanaman pada kehidupan manusia. Karena manusia dapat mempengaruhi interaksi antara inang, patogen, dan sekitarnya. Penyebaran patogen. Penyebaran patogen berarti proses perpindahannya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Penyebaran aktif diantaranya dapat misalnya nematoda, zoospora, dan bakteri, sedangkan penyebaran secara pasif perantaraannya yaitu angin, air, hewan, terutama serangga. Kemudian selanjutnya adalah daur besar penyakit tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daur besar penyakit tumbuhan. Fenomena di mana patogen menyebar dan menyerang banyak individu dalam suatu populasi pada area yang relatif luas dan dalam waktu yang relatif singkat disebut dengan epidemik. Epidemik sering pula didefinisikan sebagai peningkatan serangan penyakit pada suatu populasi. Epidemik sebenarnya terjadi setiap tahunnya pada kebanyakan tanaman di seluruh dunia. Hanya cakupannya terbatas dan menyebabkan kehilangan yang tidak berarti karena dibatasi oleh baik faktor-faktor alami maupun penyemprotan pestisida atau teknik pengendalian lainnya. Akan tetapi, kadangkala epidemik terjadi secara tiba-tiba dengan tingkat serangan yang dahsyat pada spesies tanaman tertentu, sehingga sukar untuk dikendalikan. Apabila patogen masuk ke suatu daerah yang baru, maka akan dapat berkembang dengan cepat dan dapat menjadi epidemik yang berat. Demikian pula apabila terbentuk ras atau strain patogen yang baru dan virulen. Demikian juga adanya kultivar rentan yang ditanam secara luas. Jika jenis atau varietas tanaman ini tidak musnah, maka penyakit akan berkurang dan seterusnya menjadi penyakit endemis. Jika ada faktor luar yang membantu, akan menyebabkan terjadinya epidemik atau meningkatnya populasi penyakit dengan hebat pada waktu dan wilayah tertentu dalam satu populasi tumbuhan, atau dapat kita lihat bersama, yaitu ledakan sekunder. Rangkaian kejadian tersebutlah yang disebut dengan daur besar penyakit pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor penyebab epidemi. Yang pertama, berkurangnya populasi tumbuhan yang rentan. Yang kedua, terjadinya populasi tumbuhan yang tahan. Yang ketiga, adanya usaha pengendalian penyakit. Dan yang terakhir adalah pengendalian alamiah.
terjadinya epidemi. Di lapangan, suatu epidemi adalah proses yang dinamik. Awalnya dimulai dari beberapa tanaman yang sakit terinfeksi patogen, kemudian tergantung lama waktu pengaruh faktor lingkungan terhadap interaksi patogen tanaman. Penyakit dapat berkembang luas ke tanaman di sekitarnya. Suatu epidemi akan berakhir apabila semua tanaman telah mati terinfeksi, menjadi tahan dengan meningkatnya umur tanaman atau dipanen. Selanjutnya yaitu peramalan penyakit. Salah satu adalah berdasarkan curah hujan harian dan suhu maksimum dan minimum harian. Cara peramalan yang lainnya adalah dengan menggunakan kelembapan relatif udara dan suhu. Nah, di sini contoh peramalan penyakit hawar pada daun kentang. Dapat diramalkan bahwa infeksi berawal 7-14 hari setelah pertama kali terjadi 10 hari hujan berturut-turut dengan kondisi yang cocok untuk epidemik. Selama 10 hari tersebut, 5 hari diantaranya mempunyai suhu harian rata-rata di bawah 25,5 derajat Celcius dan total curah hujan adalah 30 mm. Hari-hari di mana suhu minimum di bawah 7,2 derajat Celcius dianggap tidak cocok untuk perkembangan patogen. Pendugaan jumlah inokulum. Biasanya lebih mudah menduga jumlah inokulum dengan cara menentukan jumlah serangan pada tanaman inang dalam kurun waktu tertentu. Bahkan dengan adanya inang pun kadangkala sukar untuk menduga jumlah patogen karena jumlahnya yang sangat sedikit. Selain itu, ada juga waktu-waktu tertentu di mana inang sudah terserang dan sakit. Tetapi karena adanya periode laten, maka gejala belum kelihatan. Foto udara yang menggunakan radiasi yang dekat infrared dapat digunakan untuk mendeteksi dini adanya epidemik. Tanaman sakit dan sehat dapat dibedakan melalui foto ini, karena tanaman sakit mempunyai daya pantulan cahaya yang lebih rendah daripada tanaman sehat. Monitoring faktor lingkungan pada saat terjadinya epidemik sangat sukar dilakukan. Masalahnya adalah berbagai faktor seperti suhu, kelembapan, kebasahan daun, angin, dan awan harus dimonitor secara terus-menerus pada berbagai lokasi pada daerah kanopi tanaman atau permukaan tanaman. Pada masa-masa lampau, pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat-alat mekanik. Sedangkan akhir-akhir ini, semakin banyak alat yang dikomputerisasi secara otomatis. Contohnya yaitu yang pertama temperatur, itu diukur menggunakan alat yang dinamakan termometer atau termistor. Kemudian kelembapan relatif diukur menggunakan hidrotermograf, dan kebasahan daun diukur menggunakan sensor seperti benang yang mengendur pada saat basah dan tegang pada saat kering. Rumus epidemiologi penyakit tumbuhan. Penyakit berbunga tunggal. Perkembangan penyakitnya lambat. Rumusnya adalah XT sama dengan X01 plus RT. Penyakit berbunga majemuk. Perkembangan penyakitnya cepat. XT sama dengan X0 kali E RT. XO inokulum awal atau jumlah tanaman sakit awal. XT inokulum akhir atau jumlah tanaman sakit akhir. E konstanta 2,7182. R laju infeksi atau jumlah tanaman sakit persatuan waktu. Dan T jangka waktu berlangsungnya epidemi. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.